Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Erdogan atau Turki mengeluarkan red notice terhadap Netanyahu. Menurut saya pribadi ini sangat nekat yang nyata ya. Ini kekonyolan yang paling hakiki menurut saya pribadi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bisa-bisanya Erdogan mengeluarkan red notice menangkap Netanyahu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Erdogan sekarang ini benci banget dengan Netanyahu? Padahal zaman dulu mereka baik-baik aja gitu. Kenapa sekarang berbeda gitu? Apa alasannya? Apakah Erdogan ini akan mengikuti jejak Ayatollah Ali Khamenei? Apakah Turki ini akan the next target daripada Israel? Kemudian apakah Netanyahu bisa ditangkap atau tidak? Apakah ini cuma lelucon atau tidak? Apakah ini cuma drama atau tidak? Kemudian apakah Erdogan ini adalah presiden omon-omon? Apakah dia cuma bercanda doang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau kita perhatikan Turki dan Israel sekarang ini semacam punya ketegangan satu sama lain gitu ya. Bukan hanya karena masalah Gaza, tapi masalah Suriah juga gitu. Jadi baru-baru ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa pangkalan militer Turki di Suriah dibombardir oleh Israel. Sehingga Erdogan sakit hati, Erdogan menangis, Erdogan dendam. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Israel dan Turki akan menginvasi satu sama lain? Apakah Turki akan bernasib sama seperti Iran? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi guys, Erdogan itu adalah presiden omong-omong. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dia itu lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dilakukan gitu. Ketika Israel menyerang Gaza, maka Erdogan biasa teriak-teriak gitu ya. Tapi disuruh perang nggak mau gitu. Ibarat, mohon maaf, ibarat anjing hanya bisa menggonggong gitu ya. Ya, ibaratnya nih ya, ada pagar nih ya. Terus ada dua anjing tuh ya. Ya, Erdogan sebelah kiri ya, Netanyahu sebelah kanan gitu. Menggonggong tuh ya. Ketika pagarnya dibuka, Erdogan malah ciut gitu. Malah nggak mau nyerang gitu. Sama seperti itu. Erdogan itu presiden omon-omon guys, jangan dipercaya. Erdogan itu hanya haus kekuasaan. Kenapa Erdogan itu terpaksa pura-pura ngata-ngatain Israel, pura-pura ngata-ngatain Amerika dan sebagainya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena pemuka-pemuka agama yang di Turki itu banyak yang membenci Israel. Jadi pemuka-pemuka agama yang di Turki itu juga masih punya taji ternyata, walaupun Turki itu negara sekuler. Makanya berkali-kali saya mengatakan negara Islam itu atau negara yang mayoritas Muslim itu biasanya susah akan jadi negara sekuler. Susah banget. Nggak bakal bisa seperti negara-negara Eropa. Susah. Ya kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Alasan yang paling masuk akal itu karena ajaran Islam itu tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Nggak bisa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apakah saya ngarang? Enggak. Karena sebagian umat muslim, nggak semua tapi di sekelumnya, ya, sebagian oknum, walaupun oknumnya banyak banget gitu ya, ratusan juta, mereka menganggap bahwa memilih pemimpin itu harus seiman gitu, harus agama gitu. Itu kan pada faktanya. Ya, sehingga apa? Sehingga ajaran agama Islam itu kan tidak boleh lepas dari yang namanya hubungan antara agama dan politik. Nggak bisa lepas dari politik. Bahkan jangankan politik, makanan juga gitu, makanan halal haram itu kan diurusi sama apa? Sama teman-teman muslim gitu. Agama Islam kan mengurusi yang namanya makanan, ya kan? Padahal kalau di Eropa, makanan itu diurusi sama siapa? Dari ahli gizi gitu, bukan diurusi oleh pemuka agama. Jadi orang-orang Eropa itu mengetawain kita kalau kita mengurusi yang namanya makanan atau pemuka agama mengurusi makanan. Ya seperti halal dan haram gitu. Seperti MUI di Konoha itu kan diketawain sama orang-orang Eropa, orang-orang negara maju. Kenapa? Karena itu kan bukan di bidang mereka.
pemuka agama itu kan nggak ngurusin yang namanya gizi, mereka nggak tahu apakah makanan itu bergizi, punya nutrisi, mengandung racun atau tidak. Itu diketawain guys, tanpa kita sadari. Sehingga apa? Sehingga kita itu kadang-kadang bertentangan gitu ya. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu bertentangan. Kita sering mengatakan, ya kasihlah pekerjaan itu sesuai dengan bidang seseorang. Nah, pemuka agama tanpa kita sadari mereka ngurusin halal dan haram. Ya halal dan haram itu kan harusnya diurusi sama ahli gizi kan, bukan pemuka agama. Ya itu yang jadi permasalahan. Kalau saya mengatakan, ya itu kan ada tertulis dalam kitab suci, bla bla bla. Itu relevan di zamannya, di zaman abad ke-7 gitu. Peraturan abad ke-7 dengan abad sekarang ini apakah relevan? Peraturan di zaman sekarang 1000 tahun lagi apakah relevan? Enggak kan? Jadi ini yang susah kita pahami guys. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang teriak-teriak, oh kamu anti agama, oh kamu nggak mengurusi tentang bla 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 gitu. Jadi susah ya. Saya ngomong seperti ini juga sudah banyak nanti yang kejar-kejar kelonjotan berjamaah seperti Erdogan. Jadi guys, Erdogan itu adalah presiden omong-omong. Erdogan itu tidak akan mau menyerang Israel. Erdogan itu hanya berlindung di balik NATO gitu ya. Mereka kuat karena NATO doang. Kalau NATO nggak ada, Turki itu nggak ada apa-apanya. Turki itu NATO ya. NATO artinya NATO itu artinya hanya only talk gitulah ya, kira-kira begitulah. Hanya ngomong-ngomong doang gitu ya. Hanya gertak sambalado doang gitu ya. Jadi Erdogan itu jangan dipercaya guys ya. Jangan lugu-lugu amat gitu ya. Bagaimana dengan Netanyahu? Apakah Netanyahu itu sesuai dengan perkataannya? Ya, Netanyahu seperti itu guys. Walaupun di Konoha Netanyahu itu kan dibenci ya. Saya yakin di Konoha itu banyak warga Konoha yang benci dengan Netanyahu. Tapi gini, sebenci-bencinya Anjir dengan Netanyahu, kita harus memahami bahwa Netanyahu itu apa yang dikatakan itu yang akan dilakukan gitu. Ketika dia berjanji, dia akan menepati gitu. Jadi itu namanya kepercayaan atau trust. Sehingga apa? Sehingga orang respect gitu ya. Orang-orang Amerika respect terhadap Netanyahu, orang-orang Barat respect terhadap Netanyahu, dan Israel juga nggak bergantung sama Amerika gitu. Mereka kerjasama tapi mereka nggak bergantung. Ya, tapi di balik layar mereka tetap sohib gitu ya. Intelijen Israel dan intelijen Amerika itu bekerja terus gitu ya. Jadi Turki itu sekarang sudah berubah seperti Iran guys. Bahkan Presiden Amerika diduga, ini masih ada dugaannya, diduga akan dihabisi di Turki. Itu saking tidak amannya Turki guys. Turki sekarang sudah berubah, bukan Turki yang dulu lagi. Turki yang dulu lagi itu Turki yang sangat-sangat terpelajar, Turki yang sangat luar biasa, Turki yang sangat-sangat moderat, Turki yang sangat-sangat sekuler. Sekarang enggak lagi. Ya mirip-mirip seperti Konoha. Jadi kalau saya perhatikan sekarang negara-negara Muslim itu, mereka tuh lebih, ini kalau saya perhatikan, lebih keracunan agama gitu. Bukan malah berpikir rasional, tapi malah berpikir mundur kalau saya perhatikan. Nggak semuanya tapi disclaimer, tapi rata-rata seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama itu sendiri? Apakah ini dipengaruhi oleh lingkungan? Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Tapi menurut keyakinan saya, ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama itu mempengaruhi nasib suatu bangsa. Konoha itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara memilih pemimpin sekalipun dipengaruhi oleh agama. Ya, ada banyak hal yang dipengaruhi oleh agama. Tapi bisa-bisanya ya warga Konoha mengatakan agama itu tidak mempengaruhi kepada suatu bangsa. Bisa-bisanya Konoha tidak menyadari bahwa agama itu tidak mempengaruhi kepada suatu bangsa. Eropa maju karena dipengaruhi oleh semangat Protestanisme, itu dipengaruhi oleh agama. Jepang gimana? Jepang dipengaruhi oleh Bushido. Bushido itu berasal dari Shinto.
China maju karena dipengaruhi oleh Confucius. Confucius itu berasal dari Konghucu. Jadi sangat dipengaruhi. Konoha juga seperti itu. Maju tidaknya Konoha itu dipengaruhi oleh agama. Makanya presiden yang mengetahui di mana kekurangan daripada Konoha itu, harusnya mereka membereskan pemuka agama dulu ya. Itu dulu yang pertama. Pemuka agama dulu diberesin, kemudian apa? Kemudian pendidikan itu dulu sebenarnya ya. Pemuka agama diberesin, pendidikan, kemudian yang lain-lainnya. Itu dulu yang paling utama. Ya. Karena yang mempengaruhi pola pikir masyarakat itu kebanyakan pemuka agama. Kalau pemuka agamanya bobrok, kalau pemuka agamanya nggak bisa berpikir kritis, gimana kita jadi negara maju? Kalau pemuka agamanya ngata-ngatain agama lain, gimana kita menjadi negara maju ya kan? Turki juga seperti itu. Turki kan nggak maju-maju ya. Turki nggak bisa dikatakan negara maju, walaupun mereka banyak yang sekuler. Tapi mereka itu sangat dipengaruhi oleh pemuka agama juga gitu. Itulah alasan kenapa Erdogan itu teriak gitu ya. Ngata-ngatain Netanyahu kenapa? Karena faktor agama juga gitu. Kalau Israel itu mayoritas Buddha, kita tidak akan benci dengan Israel. Kalau Palestina itu mayoritas agama Hindu, kita biasa-biasa aja, nggak jadi masalah, nggak bakal mendukung gitu. Jadi kemanusiaan kita tuh karena seiman, ya karena seagama. Saya bukan bajar Israel ya, saya bukan bajar Turki juga ya. Jadi biar bisa dipahami gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau misalnya nih Israel dan Turki itu perang, siapa yang akan menang? Menurut keyakinan saya, Israel pasti menang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Ya kita bicara by data lah gitu ya. Turki itu kuat karena NATO. Itu pun kalau misalnya nih Turki perang dengan Israel, mereka nggak bakal dibantu sama NATO gitu. Yang nggak bakal mau perang juga gitu ya. Pasti ditekan sama NATO lah. Ngapain lu ngelawan Israel? Ya ngapain lu nantang Israel? Pasti seperti itu. Karena orang-orang Yahudi itu kan sangat berpengaruh di Amerika. Sementara kita tahu bersama bahwa hak veto NATO itu ada di tangan Amerika. Jadi nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau misalnya nggak dibantu sama NATO, ya pasti kalah lah. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Turki itu sekarang udah lemah, guys. Dulu memang kuat gitu ya, lumayan lah gitu. Waktu zaman Kemal Atatürk gitu ya. Sekarang sudah melemah karena ada banyak faktor ya. Faktor daripada banyak hal sebenarnya. Tapi yang paling mempengaruhi itu mereka tidak fokus pada teknologi sekarang ini. Fokus pada akhirat sama seperti Iran gitu. Iran itu kan dikit-dikit akhirat ya. Akhirat terus gitu ya. Sampai mereka ketinggalan teknologi. Ya boleh-boleh aja memikirkan akhirat. Nggak jadi masalah. Tapi terlalu memikirkan akhirat itu ya tertinggal jadinya. Ya sama seperti Konoha. Konoha itu tertinggal karena apa? Karena terlalu fokus pada akhirat terus akhirat yang dipikirkan. Ya, sampai kiamat pun kita tidak akan bisa jadi negara maju. Sementara akhirat itu kan belum pasti juga kan. Kalau saya mengatakan bahwa akhirat itu belum pasti, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelenjotan bersama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini tidak biasa. Akhirat itu kan keyakinan ya. Artinya, kalau kita meyakini bahwa akhirat itu ada, ya itu sebatas keyakinan. Definisi daripada keyakinan itu kita percaya sesuatu hal itu tanpa perlu bukti. Ya bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa akhirat itu pasti, sementara akhirat juga itu sebatas keyakinan, ya kan? Keyakinan itu tidak perlu bukti, keimanan itu tidak perlu bukti. Kita mengimani akhirat itu karena apa? Ya bisa aja karena lingkungan, karena orang tua kita kan, bukan karena kemauan kita juga gitu. Kita tidak pernah mempertanyakan gitu. Ya kalau mempertanyakan nanti murtad gitu ya. Sesat dan sebagainya, masuk neraka gitu. Ya, dipanggang di neraka. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama,
Ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.